Presbiter Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Pelayan firman ibadah hari Minggu 2 Agustus 2020 adalah Pendeta Erika Mataheru Tatau. Jemaat, beberapa hal yang dipersiapkan sebelum ibadah. Yang pertama, menyiapkan Alkitab dan SBU serta tempat untuk beribadah. Yang kedua, sebelum ibadah, masing-masing anggota keluarga menetapkan pembagian peran yang ada dalam tata ibadah. Jika hanya ada 2 anggota keluarga atau sendiri, peran-peran yang ada bisa disesuaikan atau dengan membaca secara pribadi. Mari kita mengambil saat teduh.
Nas pembimbing terambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 28. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita kidungkan Gita Bakti 354, bait pertama dan kedua, Hidup yang sedih jadi melodi. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 9 ayat pertama sampai dengan ketiga. Mari Bapak Ibu sebelumnya kita berdoa. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat pertama sampai ketiga yang menyatakan, Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Ada seorang anak muda yang terjatuh di sebuah jurang yang cukup dalam, tapi masih ada di bagian yang atasnya, dan dia mencoba untuk berpegangan pada sebuah dahan yang hadir dalam tebing jurang itu. Dan kemudian ternyata anak muda ini bukanlah seorang pribadi yang percaya kepada Tuhan. Tapi ketika dia berada dalam kesulitan itu, dia teringat bahwa katanya Tuhan itu maha kuasa dan mampu melakukan banyak perkara ajaib. Sehingga dia pun mulai berteriak, meneriakkan nama Tuhan dan mengatakan, kalau memang engkau ada, pasti engkau akan memberikan pertolongan kepadaku. Tidak lama kemudian, hadirlah seorang orang tua yang biasanya mencari kayu bakar di hutan. Mendengar teriakan anak muda ini, yang berteriak minta tolong, orang tua ini menghampiri sang anak muda dan bermaksud untuk menolongnya. Dengan mengatakan, coba pegang tangan saya, dan nanti saya akan tarik kamu ke atas, kata sang orang tua. Si anak muda ini bilang,
Bapak tidak bisa. Kalau saya pegang tangan Bapak, iya kalau kepegang. Dan juga kalau Bapak kuat menarik badan saya. Kalau tidak kuat, maka kita akan mati semuanya. Saya tidak mau. Saya percaya bahwa nanti akan ada pertolongan. Kemudian ketika dibujuk-bujuk tidak bisa, maka akhirnya orang tua ini meninggalkan sang anak muda ini. Anak muda kembali berteriak, di manakah Tuhan itu? Kenapa dia tidak menyatakan pertolongannya? Dan kemudian terdengarlah sebuah suara yang mengatakan, coba kamu untuk lepaskan tanganmu pada dahan itu dan ambil dahan yang ada di atasnya, supaya kamu naik ke atas. Anak muda ini pikir, gak mungkin. Kalau saya bisa pegang dahan yang di atasnya, kalau tiba-tiba terpeleset dan tidak tepat sasaran, maka saya pasti akan jatuh ke dasar jurang itu. Dia tidak melakukan apapun, sehingga pada akhirnya dia mengalami dehidrasi, dan kemudian dia terjatuh ke dasar jurang itu dan mengalami kematian yang tragis. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketidakpercayaan anak muda ini kepada Tuhan juga terjadi dalam ketidakpercayaan umat Allah ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan itu. Perikop yang kita baca ini merupakan sebuah peringatan yang diucapkan oleh Musa ketika dia berada di tengah kesempatan yang terakhir, ada di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Musa menceritakan kembali, mengingatkan kembali bahwa pada waktu itu 40 tahun yang lalu, nenek moyang, orang tua orang-orang Israel ini pernah berada pada posisi ini. Tapi ketika bagaimana 12 pengintai itu diutus untuk memasuki tanah Kanaan dan mereka kembali setelah 40 hari mereka berkeliling tanah Kanaan itu, mereka kembali untuk melaporkan apa yang mereka lihat. Ternyata 10 orang bilang, kita tidak bisa untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Ada orang enak seperti raksasa yang begitu besar. Kubu-kubu benteng pertahanan mereka pun menjulang begitu tinggi. Kita tidak akan mampu untuk melawan mereka. Kita ini seperti belalang di hadapan orang-orang enak tersebut. Kata 10 orang pengintai ini. Tapi juga di sana ada Kaleb dan juga Yosua mengatakan sebuah semangat bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan tanah itu kepada kita, mari kita masuki tanah itu. Kita berperang bersama dengan Tuhan. Tapi pada waktu itu yang terjadi adalah bagaimana nenek moyang bangsa Israel ini, kemudian mereka berpaling daripada Allah, mereka memusuhi Tuhan, mereka mengatakan, kenapakah Tuhan membawa kami keluar dari tanah Mesir, sehingga pada akhirnya kami harus mati di tempat ini. Lebih baik kami mati di tanah Mesir itu. Mereka kemudian juga mengatakan kita harus mengangkat seorang pemimpin yang baru untuk memimpin perjalanan kehidupan ini. Dan bagaimana apa yang dikatakan, apa yang diucapkan dan diperlakukan di tengah-tengah kehidupan umat Allah itu membuat Allah menjadi begitu murka. Dan Allah mengatakan melalui Musa bahwa bangsa ini tidak akan mampu untuk memasuki tanah Kanaan. Umat Allah ini tidak diizinkan Allah memasuki tanah Kanaan itu, dan bagaimana Allah menyuruh mereka untuk berbalik kembali ke Laut Teberau, dan dalam perjalanan di padang gurun itu selama 40 tahun itulah mereka mengarungi perjalanan itu. Dibuat berputar-putar oleh Allah supaya memahami bagaimana Tuhan berkarya buat kehidupan umat Allah itu. Dan Allah mengatakan melalui Musa bahwa bangsa ini, generasi ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi generasi dalam bacaan kita ini adalah generasi yang baru. Di bawah ketika 40 tahun yang lalu usia mereka di bawah 20 tahun. Dan mereka akan memasuki tanah Kanaan itu. Musa mengatakan kepada kehidupan umat yang baru ini bahwa ada pengalaman ketakutan dari orang tua mereka, dari nenek moyang mereka untuk memasuki tanah Kanaan itu. Tapi bagaimana Musa meyakinkan kehidupan umat Tuhan dalam bacaannya perikop kita pada hari ini di ayatnya yang ketiga dengan mengatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Tuhan hendak menyatakan melalui Musa bahwa Allah berjalan di depan bangsa ini. Allah tidak pernah meninggalkan rancangannya. Ketika Allah memanggil keluar bangsa ini keluar dari perbudakan di tanah Mesir, menyertai mereka dalam perjalanan itu, dan kalau mereka mampu untuk memasuki tanah Kanaan itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan generasi yang baru ini yang akan memasuki di sana dengan juga mendengarkan cerita daripada Musa, yang pastinya mereka juga mendengar cerita dari para orang tua mereka, bagaimana pengalaman-pengalaman ketakutan itu menimbulkan hukuman daripada Allah.
Dengan pernyataan Musa, mereka dikuatkan. Masuklah ke tanah Kanaan itu, karena Tuhanlah berjalan di depan kehidupan umat Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Musa katakan ini juga hendak menyadarkan kehidupan umat Tuhan. Kalau mereka menang atas bangsa Kanaan itu, kalau mereka mampu mengalahkan orang-orang enak itu, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena mereka jago untuk mengatur strategi dan sebagainya. Keberhasilan penaklukan tanah Kanaan adalah semata-mata karena campur tangan Tuhan, karena Allah yang berjalan di depan kehidupan umat Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar bahwa yang pertama, ada banyak orang Kristen pada waktu-waktu ini pun sama seperti kehidupan orang Israel yang dulu. Banyak yang kepedean. Kepedean bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini, itu semua karena rancangan yang kita rancangkan dalam hidup. Apa yang terjadi, keberhasilan-keberhasilan yang boleh kita dapatkan ini, itu semua karena kepintaran kita untuk menganalisa, untuk mengakomodir dan sebagainya yang kita rancangkan dalam kehidupan ini. Banyak orang Kristen melupakan bahwa semua itu karena campur tangan Tuhan dan karena Allah yang berjalan di depan kita. Kepedean orang-orang percaya pada saat ini juga terlihat ketika mereka mengklaim, kalau bukan karena saya, ini tidak bisa terjadi. Kalau tidak ada saya, maka semua ini tidak bisa. Kalau bukan karena saya yang membuat ini dan itu, kalau bukan karena saya yang menyumbang ini dan itu, tidak bisa. Tapi kita belajar bahwa ketika segala sesuatunya boleh berjalan dan kita ada di sana, sesungguhnya kita ini hanyalah alat di tangan Tuhan. Bagaimana Tuhanlah yang campur tangan, bagaimana Allah yang harus diimani berjalan di depan untuk menghalaukan segala tantangan itu. Dan itu yang Allah kerjakan dalam kehidupan umat Allah. Bangsa enak yang dianggap begitu besar seperti raksasa, dan dengan tembok-tembok kubu-kubu mereka yang begitu menjulang tinggi, Israel dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan mampu mengalahkan bangsa yang besar ini. Karena itu kita belajar untuk kita mawas diri, untuk kita rendah hati di hadapan Tuhan ketika segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup ini boleh kita lalui dan kita jalani. Nyatakan itu dalam rasa syukur kita bahwa kita ada dan bisa sampai dengan titik saat ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Itu semua karena Allah lah yang berjalan di depan kehidupan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman ketakutan umat Allah untuk memasuki tanah Kanaan pada waktu 40 tahun kehidupan umat Allah dalam perikop ini. Bagaimana kita juga diperhadapkan dengan ketakutan-ketakutan dalam kehidupan yang kita jalani. Ada banyak ketakutan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dunia. Apakah sungguh ekonomi memang akan ambruk? Akan ada resesi, akan ada banyak kejatuhan. Ketika banyak orang di PHK, dirumahkan, ketika perusahaan-perusahaan besar pun mengalami kesulitan dalam masalah-masalah keuangan perusahaan. Ketika kita juga sebagai masyarakat biasa kita berpikir, apakah anak saya bisa sekolah dengan sistem pelajaran di rumah, dengan media yang kita sendiri gaptek dengan teknologi, dengan media yang kita sendiri kita tidak punya di rumah, sementara punyanya mungkin hanya satu, sementara anak ada 2 atau 3. Bagaimana untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup yang demikian? Apakah mampu untuk bayar uang sekolah yang semakin mahal? Apakah mampu untuk menyekolahkan, mengkuliahkan anak-anak? Apakah saya mampu untuk menyelesaikan kuliah dan sebagainya? Apakah mampu untuk menata masa depan semakin lebih baik di tengah-tengah situasi pandemi saat ini? Ketakutan-ketakutan yang kita alami dalam kehidupan seharusnya juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa kita menyembah dan melayani Tuhan yang bercampur tangan dalam hidup kita. Kita menyembah dan melayani Tuhan yang bekerja, yang berjalan di depan kita. Karena itu, semua ketakutan, semua kecemasan itu mari lalui dalam setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Undang dan andalkan Tuhan. Ceritakan apa yang harus kita lakukan bersama dengan Allah dan kerjakan segala sesuatunya dalam sikap hormat kita kepada Tuhan. Tuhan memang Bapak Ibu tidak membawa kita pada garis lurus.
Tuhan bisa saja membawa Israel langsung keluar dari tanah Mesir, plak, langsung ada di tanah Kanaan. Kenapa Tuhan harus bawa berputar-putar? Kenapa kita harus melewati yang namanya ada tikungan, ada belokan dan sebagainya? Dan di sanalah kita harus melihat bahwa ketika kita dalam semua tantangan dan persoalan itu, kita menjalani rencana Tuhan dan segala sesuatunya harus kita lewati dalam kesukacitaan. Memang ada kekecewaan, ada tantangan, ada persoalan, tapi semua itu membentuk dan memproses kita untuk semakin percaya sungguh akan kuasa daripada Allah dan tidak akan pernah menyerah. Milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dan tidak ada rancangan daripada Allah yang gagal ataupun salah dalam kehidupan kita. Pilihannya ada dalam hidup kita. Maukah kita mengalahkan ketakutan-ketakutan itu dengan mengundang dan melibatkan Tuhan? Maukah kita merendahkan diri, minta rahmat dan anugerah daripada Tuhan, supaya hidup yang kita jalani boleh kita lalui dengan kekuatan daripada Allah. Tuhan menyatakan pertolongannya, Allah menyatakan kemahakuasaannya melalui berbagai cara dalam kehidupan kita. Karena itu, mari nikmati kehidupan ini bersama dengan Allah. Jangan pernah menyerah, tapi lihatlah bagaimana dalam kemahakuasaan Allah yang kita sembah dan layani, Dia mampu untuk berperkara dan tetap turut bekerja dalam segala sesuatunya bagi kehidupan kita. Amin. Kita kidungkan Gita Bakti 228 bait pertama dan keempat. Hidupku sedih dan gelap mencekam.
Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan dengan hati yang merendah bersama dengan keluarga, orang-orang terkasih dalam kehidupan kita, untuk kita boleh tetap mengandalkan Tuhan dan menyerahkan seluruh pergumulan, perjuangan, dan sukacita kita dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Besar dan ajaib pekerjaan-Mu bagi kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mau tetap tinggal bersama dengan Engkau. Karena Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan segala ketakutan ketika ada di Taman Getsemani, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami juga mau mengerjakan itu. Di semua tantangan hambatan kehidupan kami percaya Allah tetap tinggal dan turut bekerja dalam segala sesuatunya bagi kehidupan kami. Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Rancangan Tuhan tidak menghadirkan kecelakaan. Rancangan Tuhan menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, lawatlah setiap umat-Mu pribadi maupun keluarga.
Tuhan menyediakan telinga untuk setiap doa-doa yang dipanjatkan dalam setiap rumah tangga maupun keluarga. Dan Tuhan, berkenanlah tetap tinggal dalam kehidupan umat-Mu. Mampukan umat-Mu untuk senantiasa menemui Tuhan dan mengandalkan Tuhan, serta menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan dalam semua cara kerja Allah yang ajaib tersebut. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sambil memberikan persembahan, kita kidungkan Kidung Jemaat 389, bait pertama dan keempat. Besarlah kasih Bapakku. Di
Arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam damai sejahtera Allah Bapa di tengah persekutuan Roh Kudus tetap tinggal menjaga keluar masuk, menyertai dan memberkati kehidupan kamu sekalian, mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap sukacita, tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, dan tetap juga merawat kehidupan ini bersama dengan menyatakan kepedulian di tengah-tengah keluarga dan juga masyarakat untuk kita boleh mengikuti dan menjalani rancangan Tuhan yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera itu. Kasih Allah tetap tinggal dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.